Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ibadallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fa naral hadisi fi kitabillah haral huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasarul umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua dan seluruh jajaran pengurus DKM, wabil khusus para orang tua kita semua yang hari ini hadir, wabil khusus para jamaah sekalian yang hadir, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih janaiz, dan hari ini kita telah sampai pada pembahasan tentang tata cara memandikan jenazah. Tapi kita masih dalam bahasan teori. Tapi insya Allah bulan depan kita sudah memasuki bahasan untuk langsung praktek. Karena sebelum pembahasan, karena yang paling berat dari pembahasan memandikan jenazah adalah pembahasan yang berkaitan dengan adab, pengetahuan, sakopah, wawasan, kaidah fikih, akhlak terhadap cara memandikan jenazah itu sendiri. Kemarin kita telah membahas tentang berkaitan dengan talqin, pembahasan tentang apa yang harus kita lakukan pada saat menghadapi sakaratul maut, dan hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang tata cara memandikan jenazah dari bahasan kaidah fikih. Kita langsung, saya minta abang lagi bang. Kalau hari ini iya, kita singkirin sebentar. Nggak apa-apa bang. Iya, silakan abang, pak sajadahnya bang, silakan deh. Iya, digelar aja di sini bang. Apa sajadah abang? Iya, nggak ada bantalnya ntar. Oh iya, bantalnya pakai sorban saya. Ya bang, ya sini bang, tiduran. Oh, biar lebih empuk. Besok mau bawa guling sekalian bang, bantal. Iya, biar empuk. Iya, baik. Hari ini kita akan lakukan pembahasan memandikan. Ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum kemudian kita lakukan praktek nanti memandikan. Yang pertama adalah cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah itu ada dua. Satu, sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Dan kemudian yang kedua adalah yang mubah. Apakah dua-duanya sah? Sah. Jadi cara memandikan yang tidak sesuai sunnah, misalnya cuma dimandikan dan digosok seperti biasa, biasa saja, disemprot-semprot begitu saja, sah? Sah. Mubah. Bahkan dalam kondisi-kondisi darurat, cuma disemprot saja, lagi kondisi corona seperti ini, kadang dia tidak digosok, hanya disemprot-semprot begitu saja, sah. Mubah. Sah. Dalam kondisi musibah, mayat terlalu banyak, tinggal disemprot-semprot saja, sah. Mubah.
Tapi ada yang kemudian sunnah lalu menyempurnakannya, yaitu mengikuti kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh para ulama tentang tata cara memandikan yang benar. Jadi ada dua. Jadi bagaimanapun itu sebabnya kenapa memandikan jenazah itu mudah. Tapi yang bikin sulit kitanya. Yang bikin sulit, Ustadz, apakah memandikan jenazah itu ada doa-doa khusus yang harus dibaca? Tidak. Awali dengan lafaz basmalah, akhiri dengan hamdalah. Apakah ada doa saat membasuh kepalanya? Tidak. Apakah ada doa pada saat membasuh tangannya? Tidak. Apakah ada doa saat membasuh kakinya? Tidak. Tapi saat saya melihat kemudian banyak amil yang membaca doa pada saat kemudian di bagian kepala, ada pada saat kemudian membaca doa di saat bagian kaki, ada yang baca doa pada saat pada bagian tangan. Sunnahkah? Tidak. Mubah? Mubah. Boleh-boleh saja. Apakah kalau tidak dibaca kemudian tidak sempurna dan tidak sunnah? Tidak. Dibaca atau tidak, jika mengikuti kaidah sunnah, maka tetap sah. Maka itu sebabnya yang dimaksud dengan kaidah sunnah adalah wudu, mandi, wudu. Atau wudu, mandi. Itu tetap sah dan sunnah. Jadi wudu, mandi, wudu. Sementara yang kemudian mubah, itu tidak ada wudunya. Udah, guyur saja. Itu yang sesuai sunnah. Jadi wuduin dulu, baru itu kemudian mandiin, baru selesai itu wudu kembali. Atau yang wudu, lantas kemudian mandi, lagi wudu, diwudukan, lantas dimandikan. Ustadz, apakah ada doa wudunya buat jenazah? Tidak. Doa wudu itu untuk munfaridah, untuk diri kita. Bukan untuk si mayit. Maka untuk si mayit cukup baca lafaz basmalah pada awalnya dan kemudian akhirinya dengan kemudian hamdalah. Sederhana, mudah. Jadi kalau sunnah itu yang sudah wudu, mandi, wudu, atau wudu, mandi. Itu yang sesuai dengan kaidah sunnah. Nah, dan saya ingatkan, sesuai sunnah, memandikan jenazah sesuai sunnah, maka pahala yang didapat dengan mengikuti kaidah sunnah, pahala itu mengalir kepada si mayit. Makanya beruntungnya begitu, Pak. Ustaz, kalau yang mandiin amil dapat nggak? Dapat. Kalau yang mandiin anaknya, dapatnya double. Satu sesuai sunnah, yang kedua yang mandiin adalah orang terdekat dengan dirinya. Itu sebabnya mustahab, antum semua harus bisa. Nah, ini sudah ada timnya. Siapa yang nanti jadi? Oh, imam kita udah pasti tuh. Siapa lagi? Kayaknya masih ada yang maju mundur ini. Saat saya nanti yang kemudian jadi timnya, saya yang dimandiin duluan. Kagak tuh. Belum tentu itu sesuai takdir Allah. Tapi harus ada. Besok pada saat praktek sudah mulai sebaik-baiknya sudah siap dibentuk 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang sebagai tim. Siapa saja, besar kaidah pahalanya, besar kebaikannya yang akan bisa didapatkan. Itu cara memandikan jenazah ya. Yang kedua, pada saat memandikan jenazah atau tangannya lurus atau tangannya kemudian disedekapkan, bebas. Mau diluruskan boleh, mau disedekapkan boleh. Kalau seandainya disedekapkan apakah diikat atau tidak? Jika tangannya kaku, sebaiknya ikat. Jika kakinya banyak bergerak, ikat jempolnya, mata kakinya. Tapi tidak ada kemudian aturan sunnah bahwa tangannya harus diluruskan atau tangannya harus kemudian disedekapkan. Kalau saya biasa mandiin, lurus. Supaya lebih mudah. Karena pada saat nanti diwudukan, kalau misalnya diikat, mana juga memang ribet. Yang penting dari kaidah memandikan adalah bersih. Taharahnya bersih. Dia nazifah, bersih dari semua kotoran, bersih dari semua najisnya. Itu kunci yang penting dari saat memandikan jenazah. Nah, yang kedua yang harus dipahami adalah jenis-jenis jenazahnya.
Jadi setiap jenazah ada beberapa dalam kaidah fikih yang diperlakukannya berbeda. Yang pertama, jenazah yang mati syahid nggak perlu lagi dimandikan. Yujahiduna fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Yang dimaksud mati syahid itu ada dua. Satu, yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, amsalun, seumpama setara dengan orang-orang yang mati syahid. Sementara yang kemudian tidak dimandikan, jenazah yang mati syahid itu nggak perlu dimandikan, yang di medan perang. Jadi kalau yang di medan perang, Ustadz, kalau dia kemudian naik pesawat, lantas kemudian pesawatnya jatuh, mati syahid nggak? Iya, tapi ada matlabnya kalau itu. Apa syaratnya? Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kalau dia naik pesawat, ternyata kemudian bersama dengan selingkuhannya, bilang ke istrinya ke Surabaya, katanya pesawatnya ke Kalimantan, gimana? Apakah mati syahid? Tidak. Jadi mati syahid itu ada matlabnya, Pak. Apakah orang yang kemudian naik bawa kendaraan, kemudian berangkat nih pagi, dia berangkat kerja, lantas kemudian dia meninggal dunia kecelakaan, apakah mati syahid? Iya. Tapi ada matlabnya, betul nggak dia melakukan perjalanannya untuk pekerjaan? Yang kedua, apakah pada saat dalam perjalanannya dia tidak ngebut, dia pakai helm? Pak, jadi udah ada matlabnya. Jangan main sebut mati syahid aja, orang dia kagak pakai helm sengaja. Helmnya di sini, taruhnya di tangan. Ada yang begitu? Jadi ada syaratnya. Nah, orang-orang yang mati syahid karena reruntuhan, karena kecelakaan, karena sakit paru, karena sakit lambung, maka sesungguhnya dia tetap dimandikan. Karena yang tidak dimandikan hanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang meninggal dunia di tanah Palestina yang berjihad, maka dia tidak dimandikan. Jadi dia meninggal dunia cukup langsung dikuburkan dengan pakaian yang dikenakan. Ada sebagian ulama kasih kain kapan cuma satu tapi tidak diikat, cuma di itu doang, dimasukin langsung. Karena nanti pakaian yang dia kenakan, baju yang dia pakai, darah yang masih keluar, itu menjadi pemberat timbangan kebaikan. Digambarkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wangi setiap tetes darahnya. Harum, Pak. Sampai membuat seluruh penduduk padang mahsyar nanti kemudian sampai kemudian merasakan harum dan wanginya, sehingga mereka iri dengan kemudian darah yang keluar dari tubuhnya. Makanya Pak, panggilan yujahiduna fi sabilillah adalah bagian yang harus diikuti oleh umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jenazah ihram. Bagi yang pernah haji, umroh, Bapak haji waktu ke sana masuk nggak ke kamar mayat? Ke tempat memandikan? Kalau yang sudah pernah, wangi banget, Masya Allah, wangi itu. Makanya dia nggak perlu dikasih wangian. Kalau nanti umroh atau haji, masuk tuh. Dia nggak perlu. Karena kalau pas lagi haji atau umroh, kita sering nggak menyaksikan salat jenazah. Sering, banyak. Itu dia nggak perlu lagi dikasih wangian, karena wangi. Ya Allah, wangi banget. Harum, kita masuk ke ruangannya tuh, padahal pada saat memandikan, padahal tidak ada wangian, tapi harum orang-orang yang melaksanakan umroh dan haji. Makanya itu salah satu kematian terbaik adalah saat kita melaksanakan ibadah ihram. Tapi bukan berarti kita ihram untuk mati ke sana, enggak. Kalau Allah takdirkan, itu adalah salah satu kematian terbaik. Nggak usah dibawa pulang, biarkan dimakam di sana. Pemakaman baki buat kita semua. Insya Allah tetap jasad kita, walaupun istri kita dikubur di sini, nanti kemudian kita dikubur di sana. Apakah tetap ketemu Ustaz? Ketemu. Di alam barzah itu pendek jaraknya. Kita langsung bisa ketemu, kita bisa menyapanya, kita bisa meluknya kembali kalau kita kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jenazah ihram pakai kain kapan, Ustaz? Iya. Dimandikan? Iya. Cuma bedanya dia tidak pakai wewangian. Ustaz, apakah pakai daun bidara?
perlu nggak pakai daun bidara? Boleh. Yang penting tidak wangi. Yang penting tidak wangi. Tidak dikasih kemudian parfum dan lain sebagainya. Yang penting tidak wangi. Saat apakah kain kafannya boleh lapisan pertama yang ihram? Ya. Boleh. Makanya yang masih ada, simpen. Itu lapisan pertama kita nanti. Karena nanti kita dibangkitkan dengan pakaian terbaik. Yang dikenakan pada saat kemudian dikuburin. Maka gunakan pakaian ihram. Agar saat nanti dibangkitkan pada mahsyar kita pakai pakaian ihram. Masih ada? Simpen. Itu lapisan pertama. Jadi nanti minta amil atau kemudian anaknya yang ngurusin, itu lapisan pertamanya. Nanti lapisan keduanya baru kain kafannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenazah bayi. Jenazah bayi apakah harus diwudukan? Tidak. Anak-anak yang masih di bawah usia 5 tahun ke bawah, apakah harus diwudukan? Tidak. Jenazah bayi apakah harus diwudukan? Tidak. Cukup dimandikan langsung. Karena dia masih fitrah. Masih bersih, masih suci. Jadi cukup kemudian langsung dimandikan. Ustadz, apakah bayinya kemudian boleh dipangku pada saat memandikan? Ya, boleh. Dipangku gitu tuh. Masya Allah. Itu. Rasanya kayak apa itu Pak? Saat apakah orang dewasa pada saat memandikan boleh dipangku? Saya mustahab lebih baik pakai tempat memandikan. Karena kalau memandikannya dipangku, ada kotoran yang nanti belum bersih. Mengalir ke pakaian kita, kena lagi ke dia. Itu sebabnya suka ada yang memandikan jenazah itu dipangku oleh kakaknya, adik dan lain sebagainya. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi saya khawatir kurang bersih. Padahal kunci dari memandikan mayit adalah bersih dari semua noda, najis dan kotorannya. Kalau bayi boleh dipangku. Masya Allah. Itu rasanya kayak apa? Anak kita 2 tahun boleh dipangku Ustaz? Iya. Anak kita 3 tahun boleh dipangku Ustaz? Iya. Ya tapi kalau misalnya 4 tahun beratnya 30 kilo ya jangan dipangku, berat. Tergantung beratnya juga. Ya, itu jenazah bayi. Yang keempat, jenazah yang tidak utuh jasadnya. Tabrakan kereta. Saya punya istri itu punya adik kerjanya di pemakaman DKI. Saya pernah diliatin foto-foto orang yang ditabrak kereta. Itu tidak utuh jasadnya, cuma kepalanya, cuma tangannya, cuma badannya, nggak ada tangannya, sama badannya, nggak ada kakinya. Masya Allah, ngelihatnya serem banget Pak. Gimana cara memandikannya? Yang diketemukan saja. Yang diketemukan saja. Kalau mau langsung dikuburin, meskipun ada banyak yang kemudian naruh dulu Pak di tempat penyimpanan mayat. Setelah naruh di tempat penyimpanan mayat, lantas kemudian ditunggu 1-2 hari sambil cari jenazahnya yang lain. Setelah kemudian tidak diketemukan, baru kemudian dikuburin. Tapi kalau seandainya langsung dimandikan, apa yang diketemukan? Kalau cuma kakinya saja, maka bagaimana Ustadz? Ya nggak perlu diwuduin, orang cuma kaki doang. Cukup bersihkan. Ustadz, kalau darahnya masih ngucur, jahit. Darahnya masih ngucur, jahit Pak. Makanya Pak, memandikan jenazah yang ada darahnya itu tidak boleh main gosok begini Pak. Saya memandikan orang yang pernah kebakaran Pak. Kebakaran Pak, ya Allah. Mandinya gimana? Digini nih Pak, gosok begini rontok. Jadi cukup disiram gitu. Pelan, diusap. Saya pernah mandiin yang kecelakaan Pak. Palanya pecah, ngetrek. Ngucur itu darahnya. Makanya enggak, darahnya pada saat dikain kapanin Pak, itu tembus terus. Makanya sampai di lakban, ditutup, itu masih tembus. Makanya sampai warnanya warna hitam, diganti.
Kain kafan yang untuk menutup luka itu sampai warna hitam. Karena kelihatan darahnya rembes. Itu darahnya ngucur, ngebersihinnya juga harus pelan-pelan, Pak. Nggak main gosok aja, Pak. Nggak main usap-usap aja. Pelan-pelan. Makanya orang yang memandikan jenazah orang yang lembut, Pak. Saat saya orang yang lembut tapi tangannya kasar, nggak apa-apa. Yang penting lembut. Oh, tangannya kasar mah nggak masalah. Yang penting caranya. Nah, jadi yang utuh. Ustaz, seperti kasus, Ustaz, tangan saya kemudian putus. Lantas kemudian tangan saya memang harus diamputasi. Lantas kemudian saya belum meninggal. Bagaimana dengan tangan saya yang diamputasi? Ada dua pendapat para ulama. Langsung dikuburkan itu tangannya. Nanti pada saat meninggal dunia diambil tanahnya dan kita dimakamkan dengan kemudian tanah yang ada kemudian itunya. Atau langsung dikubur di tempat kemudian di tangan kita itu. Atau pendapat yang kedua, tangan yang kemudian putus itu dimasukkan dalam sebuah kotak peti, lantas kemudian dimakamkan. Nanti pada saat kemudian dia meninggal dunia, maka diambil itu petinya dan kemudian dimakamkan bersama dengan kain kafannya. Itu kalau dia tidak hancur. Kalau dia hancur total, bersih, jadi debu, nggak perlu. Ya. Itu jenazah yang tidak utuh jasadnya. Jadi kalau ketemu palanya doang, Ustadz, ya udah ketemuin kepalanya. Ustadz, kalau seandainya kemudian ketemu palanya, nanti kemudian ternyata beberapa hari lagi ketemu kakinya, sering begitu tuh, Pak. Yang kerja-kerja dinas pemakaman, Pak, begitu. Makanya kereta itu, Pak, ada orang yang nyusurin rel, Pak. Pertama untuk melihat apakah ada masalah dengan relnya, ada bautnya yang kemudian diambil, ada besinya yang dipotong. Yang kedua cari juga potongan-potongan mayat akibat dari tabrakan itu, Pak. Ketemu tangannya, ketemu kakinya. Itu yang tidak utuh. Saat bagaimana dengan orang yang kena bom? Wah, meledak semua, Pak. Cuma telinganya, kumpulin itu semua butiran-butiran badannya yang masih tersisa, Pak. Kumpulin. Cukup kemudian disipratkan air, Pak, dibersihkan yang masih bisa dibersihkan, lantas kemudian langsung bungkus kain kafan. Ustaz, bagaimana cara bungkusnya? Apakah sama seperti orang kemudian mengkafani ada pocongnya? Enggak, bungkus aja seperti biasa. Cuma kaki nanti Anda buat pocongan, enggak usah. Bungkus seperti biasa, Anda seperti bungkus kado, begitu? Lipat. Yang penting rapih bungkusnya. Saat apakah harus 3 lapis kain? Apakah harus 3 lapis kain? Apakah harus 5 lapis kain? Ataukah harus 7 lapis kain? 1 lapis kain boleh nggak, Ustadz kalau cuma kakinya saja? Tembus, Pak, kalau ada darah. Maka lapisin dia 2 lapis, 3 lapis. Kalau untuk kainnya dilapisin. Itu yang untuk. Nah, yang terakhir adalah jenazah yang sempurna jasadnya. Insya Allah nanti kita semua jenazahnya sempurna, maka wudu, mandi, wudu. Seperti biasa, mandiin dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis jenazah. Yang ketiga, adab-adab memandikan jenazah. Jadi pada saat memandikan itu ada adabnya. Jangan remehkan adabnya. Karena kalau seandainya tidak mengikuti adabnya, maka tidak didapatkan pahala buat si mayit, malah justru dosa. Maka itu sebabnya adab-adab dalam memandikan jenazah yang kita lakukan merupakan pahala dan kebaikan buat si jenazah. Makanya Pak jangan remehkan, makanya saya selalu ngingetin. Kita nangis pada saat orang tua masih hidup. Pada saat dia sudah meninggal dunia bukan nangis yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu doa, wakaf. Yang dibutuhkan itu wakaf orang tua biar ngalir terus. Ustaz, boleh nggak nangis kalau udah orang tua nggak ada? Boleh, tapi sambil zikir, sambil doa. Itulah yang disebut dengan bahasa agama laisa dama'atan adiyah, bukan air mata biasa. Apa itu bukan air mata biasa? Yang kalau dia nangis menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi dirinya atau jenazah yang kemudian memiliki dirinya. Itu laisa dama'atan adiyah. Yang pertama menutup aib. Itu sebabnya Pak, syarat pertama bagi seorang amil adalah menutup aibnya. Karena pada saat Anda memandikan, Anda akan melihat semua aibnya. Saya pernah melihat yang perutnya besar banget, Pak. Ya Allah, gede banget itu, perut besar. Jadi perutnya biasa nih seperti ini, Pak. Tapi pada saat meninggal dunia,
besar. Saat kok perutnya tambah besar ya, tambah besar ya. Kain kapannya itu Pak, nggak bisa. Jadi harus tambahin ke lapisan kain kapan di tengahnya. Untuk ngebungkus hanya sekedar perutnya. Karena dia nggak bisa Pak dibersihinnya, kotorannya nggak bisa keluar, nggak berhenti-berhenti. Maka saya harus tambal itu kemudian ininya dengan kasa, dengan lakban. Tapi kalau ini disumbat besar. Saya pernah mandiin Pak yang ngucur darahnya nggak berhenti-berhenti. Itu ngucur darahnya nggak berhenti-berhenti dari hidung. Nggak berhenti-berhenti, ya Allah. Saya pernah mandiin jenazah Pak yang dari sini nih sudah gosong, biru. Bau busuk. Padahal belum lebih dari 4 jam. Saya pernah mandiin jenazah Pak, yang tangannya Pak bahkan susah untuk kemudian ditekuk, diikat. Setelah diikat itu susah. Kakunya luar biasa. Keras. Saya pernah mandiin jenazah Pak yang dimiringin, miring gini nih, susah Pak. Dimiringinnya susah. Ini abang berat banget nih bang. Dimiringinnya susah. Padahal orang beriman Pak kalau dia meninggal dunia Pak enteng banget. Makanya sampai kata Imam Ghazali, kalau mau lihat mayat itu jenazahnya husnul khatimah atau sul khatimah, angkat kerandanya. Kalau dia ringan Pak, orang itu husnul khatimah. Karena Allah buat ringan, makanya mayat itu teriak, Asri, cepat, cepat, ya Allah. Pak, saya pernah gotong di keranda Pak. Jaraknya jauh Pak. Jaraknya jauh, rumahnya ke makam itu jauh. Kenapa nggak pakai ambulan sih? Kenapa nggak pakai ambulan? Ambulannya dipakai Ustadz. Ya Allah, itu saya ngangkat tuh. Pertama yang ngangkat orang tua. Orang tua, tapi saya lihat dari belakang, wah kasihan banget tuh Bapak. Akhirnya saya gotong. Ternyata ringan banget Pak. Ringan. Itu pada cepet-cepetan ya. Rasanya angkat keranda cepet-cepetan Pak. Ya Allah, cepet-cepetan ringan. Tapi saya pernah ngangkat keranda berat banget Pak. Aib. Dimiringin itu susah Pak. Sampai saya minta bantuan, tolong bantu, tolong bantu. Pada saat kita miringin Pak, Allah angkat itu jadi ringan, jatuh. Makanya itu Pak, tempat memandikan itu usahakan ada bulir di atasnya untuk menjaganya. Jatuh Pak, ya Allah. Gimana sih jaganya? Gimana sih jaganya? Udah Pak, mau hampir udah sampai ke bawah begitu, udah tahan dulu, Asya. Jadi ringan. Tapi pas dibalikin lagi berat lagi Pak. Aib. Saya pernah mandiin Pak yang kakinya nih, dilurusinnya susah. Susah banget, dikasih daun bidara, digosok-gosok gitu tuh. Nggak lentur-lentur juga Pak. Nggak lentur-lentur juga. Gosok terus, akhirnya mengelentur. Gosok pelan, gosok terus daun bidara. Itu sebabnya daun bidara penting Pak. Makanya di sini ada nanam pohon bidara. Ada ya Pak Haji di depan. Oh, biarin besar tuh, nanti ambil pada saat memandikan untuk ngegosok. Agar kalau badannya kaku itu jadi lentur. Setelah digosokin lama baru lurus. Maka orang beriman mah lentur Pak, lentur banget. Masya Allah, yang viral di media sosial tuh yang hafiz Quran 30 juz dari Mesir tuh anak. Ya Allah tuh mandi kelihatan meninggal dunia senyum begitu kayak orang tidur. Ya Allah, luar biasa. Ya, itu yang adab. Jadi tutup aib. Maka kalau jadi amil Pak, tutup aibnya. Karena kalau Bapak tutup aibnya, maka Allah nanti akan menutup semua aib Bapak ketika nanti CCTV-nya dibuka. Yang kedua, menjaga auratnya. Ingat, pada saat memandikan jangan sampai nih auratnya kemudian terbuka. Maaf Bang. Pada saat Anda memandikan mayit, ini aurat tetap harus ditutup. Dari awal memandikan, bagi laki-laki, maka dari pusar sampai sini sampai tertutup. Nggak boleh kemudian pada saat Anda memandikan ini dibuka. Tidak boleh. Kecuali cuma istrinya saja yang mandiin.
Kalau istrinya yang meninggal dunia yang mandiin, kecuali cuma suaminya saja, tidak ada orang lain, maka dia yang kemudian boleh membukanya, bebas. Tapi kalau seandainya ada anaknya dan lain sebagainya, ada saudaranya, maka ini tetap harus ditutup. Maka pada saat memandikan gosoknya begini. Harus dijaga auratnya dengan sebaik-baiknya. Itu Islam. Bahkan sampai kemudian kematian datang, tetap ditutup auratnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menghormati jasadnya. Apa yang dimaksud menghormati jasadnya? Pada saat Anda nanti memotong kukunya jangan dibuang, ambil, kumpulin. Ada saat Anda mencukur kumis, bulunya jangan dibuang, kumpulin. Itu menghormati jasad. Yang kedua yang dimaksud menghormati jasad adalah nggak boleh ada kemudian amarah. Mentang-mentang yang meninggalnya adalah musuhnya, dia yang jadi amil, mati juga kan lo. Makanya jangan songong, nggak boleh. Hormatin. Maka jadi amil Pak, orang yang dalam posisi netral. Dalam yang posisi netral dia. Gara-gara kemudian baju partainya beda. Beda partai lo sama gua. Enggak. Amil tuh. Saya mandiin yang macam-macam Pak, mandiin orang yang kemudian saya tahu nih orangnya seperti ini dan lain sebagainya, ya tetap saya harus hormatin. Saya tetap harus hormatin. Itu yang ketiga. Berlaku lemah lembut, makanya Pak pada saat mandiin Pak, enak banget Pak, lembut, nggak main ucak-ucak aja begini, enggak Bang. Ya Bang nggak boleh gitu ya Bang, ucak-ucak. Keramasnya juga enak Pak. Waduh. Keramasnya pelan, udah kayak orang dikerimbat Pak, nggak boleh, nggak boleh Pak. Karena pada saat memandikan Pak, mayat itu kadang-kadang Pak mudah luka. Makanya pada saat membersihkan, pada saat ngandukin aja Pak, yang terbaik, ini anduknya. Dicocol. Enak banget ya Bang. Cocol gitu. Enggak Pak, pelan, lembut pada saat dibersihin. Masya Allah. Itu Pak, makanya amil itu adalah orang yang pada saat memandikan orang yang paham. Lembut dan lain sebagainya. Ada rambutnya satu jatuh, diambil. Itu amil Pak. Insya Allah. Makanya punya tim Pak sebaik-baiknya. Nah, di sini biasanya dari siapa? Pak Mustafa. Siapa amilnya kalau misalnya meninggal dunia? Dari kampung Pakujaya. Yang kelima, tidak nangis. Tidak boleh nangis. Yang dimaksud tidak boleh nangis bukan tidak keluar air mata Pak, tapi tidak boleh keluar dari mulutnya tangisan. Yang nggak boleh. Tapi nangis boleh, keluar air mata. Boleh. Tapi tidak boleh keluar sesenggukan, seperti lenguhan sapi. Karena tangisan itulah yang membuat berat si mayit. Yang keenam, larangan untuk tidak bicara yang tidak diperlukan. Gak usah ngomong, pada saat lagi mandiin ngomong politik. Gak usah, ntar dia ngomong politik. Katanya boleh ngeritik. Nggak boleh. Udah, biasa aja. Zikir. Itu sebabnya kenapa ada amil yang membaca doa supaya nggak ngomong macem-macem. Disitulah mubahnya. Kalau tidak baca doa Ustadz cukup baca subhanallah, subhanallah. Boleh. Tidak baca doa Ustadz, udah mandiin seperti biasa. Yang penting tidak nangis. Yang keenam, yang ketujuh, tertib, bersih, harus berurutan. Mulai dari kanan, baru ke kiri, dari atas, baru ke bawah. Oke. Miringnya dari kanan, baru ke kiri, dari depan, baru ke belakang. Itu tertib. Jangan kemudian ngacak Pak. Karena dikerjainnya rame-rame, akhirnya ngacak. Lu bagian kaki, gue bagian kepala ya. Enggak gitu. Harus mulai dari, kalau kemudian atas sudah mulai, baru kemudian kaki. Kalau bawah kanan sudah mulai, maka kirinya ngikutin. Begitu. Jadi harus tertib. Nah, teknis memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan jenazah. Ini disiapkan jenazahnya. Lantas kemudian persiapkan perlengkapannya, air, gayung, dan selang jika diperlukan.
gayung, pakai gayung, air, kalau bisa ada berapa bak, kalau misalnya itu, satu air biasa, kalau itu nggak pakai selang ya, satu air biasa, yang satunya kemudian air kapur barus, yang satunya lagi bisa kemudian air bidara atau air kembang, orang nyebut air kembang. Kita air bidara nggak usah terlalu banyak, ember kecil saja, itu 3, itu sudah cukup. Saat kalau pakai selang, perhatikan kemudian airnya. Kalau airnya terlalu kencang, jangan. Kan ada air yang diginiin kok kencang banget, itu jangan. Apalagi boleh pakai steam Ustadz, jangan. Lu pikir motor. Saya pernah ngajarin memandikan jenazah di sebuah rumah sakit, Pak. Ternyata dia pakai ituan kayak steam motor, Pak. Ya Allah, sah nggak ya? Sah aja. Cuma gue ngelihatnya agak tegel aja itu mayat. Makanya banyak yang kemudian diurus di rumah sakit, sampai di rumah kadang-kadang diurus lagi, Pak. Diurus lagi. Tapi sekarang alhamdulillah banyak rumah sakit seperti rumah sakit Islam yang ngurusinnya itu, Pak, seperti sunnah. Sudah sunnah tuh. Wudu, mandi, wudu. Wudu, mandi. Mereka sudah mulai itu. Karena memandikan seperti itu tetap sah. Itu air gayung, sarung tangan atau woslap. Kalau misalnya amil ke orang lain pakai sarung tangan atau woslap lah. Tapi kalau seandainya itu ayah kita sendiri, itu saudara kita sendiri, nggak usah lah, langsung saja. Pak, kedekatan begini nih, wah rasanya itu beda. Makanya itu sebabnya memandikan orang terdekatan kita rasanya beda, Pak. Itulah yang disebut dengan alladzi ya'firullahu fi dzunubikum. Dosanya langsung berhamburan, dosanya langsung dihapus kalau yang mandiin adalah orang-orang terdekat dengan kita semua. Anaknya ikut mandiin. Makanya Pak, pada saat memandikan, anak pertama guyur, anak kedua guyur, anak ketiga guyuran terakhir. Masya Allah. Itu Pak buat apa, Pak? Agar semua dosa-dosanya dihapusi si jenazah terhadap orang di sekitarnya. Karena dosa kita terbanyak adalah pada orang-orang terdekat dengan kita semua. Itu air. Sarung tangan, waslap. Sabun cair. Saya lebih setuju menggunakan sabun cair daripada menggunakan sabun batangan. Sabun cair daripada menggunakan sabun batangan. Karena kalau sabun batangan yang digunakan, kotorannya ada lagi nempel. Ingat Pak, pada mayit itu jenazah yang paling cepat busuk kalau dia tidak beriman. Mayit itu Pak, jenazah yang mudah cepat bau kalau dia tidak beriman. Mayit itu Pak, jenazah kotoran yang kemudian kotorannya itu lengket Pak, kalau dia tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, mudah saja Pak. Itu sebabnya saya selalu pakai sabun cair. Kalaupun harus sabun batangan Pak, maka saya akan belah itu sabun menjadi beberapa bagian. Untuk kotoran Pak, itu sabunnya terpisah. Tapi kalau seandainya untuk badan, itu terpisah. Jadi dipisahkan, tapi saya tetap sabun cair. Tetap harus sebaik-baiknya sabun cair. Itu yang keempat, daun bidara atau kembang atau kapur barus. Kapur barus Pak diusahakan ada, karena kapur barus adalah pengawet alami. Apa yang kalau di itu apa buat makanan itu? Formalin. Ustaz, boleh nggak disuntik formalin? Tidak boleh dalam Islam. Kadang-kadang ada yang beli nyuntik formalin karena dia harus keluar kota, itu disuntik formalin Pak. Apa dalam Islam? Ditahrimkan oleh para ulama, sebagian para ulama. Diharamkan menyuntik formalin ke tubuhnya. Kecuali jika ada alasan-alasan yang kemudian itu. Apa alasannya? Otopsi. Dia ingin melakukan otopsi. Jika itu Ustaz, apakah kemudian perjalanan jauh kemudian harus formalin? Enggak, banyakin aja kapur barusnya. Karena kapur barus adalah formalin alami yang kemudian bisa kita gunakan. Jadi gunakan itu saja. Bidara, formalin alami. Jadi bidara. Makanya Pak diusahain dah rumah kita punya pohon bidara semua. Karena selain manfaatnya buat memandikan jenazah untuk saudara kita, karena memandikan bidara Pak dapat lagi pahalanya buat jenazah. Karena itu sunnah. Itu sunnah.
Selain kalau kita nanam pohon bidara, maka sesungguhnya kita juga kemudian menyingkirkan rumah dari gangguan jin yang ada di sekitar kita. Itu salah satu manfaat dari fadilah kebaikan dari pohon bidara. Maka tanam pohon bidara di rumah kita. Makanya banyak sekarang di Jakarta masjid-masjid itu nanam pohon bidara Pak, sampai udah besar. Saya nanam di Cipondo itu udah sampai kayak pohon beringin Pak. Itu orang yang ngambil, ini pohon apa sih, pohon apa, nggak ada yang tahu. Makanya saya sampai nulis di laminating manfaat pohon bidara ini. Sejak saat itu mulai banyak yang ngambil, buat lalapan, buat sayur, buat itu. Oh, manfaatnya besar. Jadi saya hitung-hitung wakaf pohon bidara itu. Jadi cukup, jadi manfaatin. Di sini banyak di Regensi, beli di Regensi nih ada pohon bidara, cuma di stek sama pohon jeruk supaya dia bertahan hidup. Kalau dia sudah cukup besar, maka dia baru dilepas. Nah, itu kalau Pak Haji udah ada pohon bidara yang besar, itu bisa di, ya apa itu namanya? Kalau dipindahin cangkok apa ya? Dia biar bisa kemudian, wah luar biasa, itu pohon surga yang turun di muka bumi, tapi kita banyak sering lupakan. Kapur barus. Yang kelima, yang berikutnya kain atau selimut penutup. Pada saat kemudian selesai dimandikan, auratnya tetap dijaga sampai akhir. Makanya nanti kita akan praktek supaya bagaimana cara ngambilnya agar auratnya tetap terjaga. Kain dan selimut penutup. Dan yang terakhir, jilbab jika perempuan. Pakaiin jilbab Pak. Karena wanita itu auratnya sampai ke itu, pakai jilbab. Jadi jangan sampai kemudian kelihatan rambutnya. Ya, yang berikutnya cara memandikan, diwuduin. Ingat, orang yang memandikan amil semuanya, yang memegang, ya, yang memegang. Kalau cuma ngeguyur doang tidak, tapi yang memegang, yang menggosok, yang ngelap dan lain sebagainya, maka pada saat kemudian selesai memandikan jenazah, wajib bagi dirinya mandi hadas besar. Ini sering lupa nih. Ada yang mandiin, gosok lantas kemudian dia cuma wudhu doang. Tidak, dia harus mandi hadas besar. Hujahnya dan dalilnya begitu. Jadi mandi hadas besar. Baru kemudian dia sholat jenazah. Kadang-kadang dia sholat jenazah tapi belum mandi hadas besar. Barangkali yang dulunya masih melakukan itu, barangkali nggak tahu. Tapi sekarang buat ngingetin bahwa harus itu. Nah, jadi wuduin, bersihkan terlebih dahulu kuku. Jadi kuku dipotong pelan-pelan. Abang panjang juga nih kuku nih. Jadi potong Pak. Nah, kukunya disangga gitu, potong pelan-pelan, potong. Jadi kalau misalnya potong kuku, jangan satu orang, tapi dua orang. Satu orang megangin jarinya. Jadi megangin. Lantas kemudian kuku, bulu ketiak, ya, bulu ketiak. Kalau susah nggak usah, ya. Kalau tangannya ini kaku begini, kaku, nggak bisa diangkat, nggak usah. Nah, mau dipotong susah. Kumis. Kumis. Maka itu sebabnya memang kumis itu sebaiknya dipotong. Dalam kaidah fikih paling lama 40 hari. Paling cepat setiap 3 hari, 7 hari itu dipotong. Dirapikan. Jenggot nggak usah. Kecuali lebih dari khotbah, lebih dari 1 genggam. Kalau lebih dari 1 genggam, itu dia boleh dirapihin. Tapi jika tidak lebih dari 1 genggam, jangan dirapihin. Ya. Jangan kemudian dirapihin, jangan diapa-apain dah, karena itu pahalanya banyak. Makanya yang punya 10.000 jenggot gitu, maka 10.000 kebaikan sudah dia dapatkan. Nah, yang uban 10.000 uban, maka 10.000 uban dia dapatkan. Jenggot plus uban double dapatnya. Masya Allah. Jadi Pak Haji banyak dapat tuh ubannya. Haji udah banyak dapat. Jadi yang punya dapat uban, ya, Pak Haji udah dapat tuh ubannya. Banyak itu. Makanya Pak, semakin banyak uban, semakin banyak kebaikan buat kita. Semakin banyak. Yang makanya kalau jenggot beruban Pak, biarin Pak, biarin, Masya Allah, biarin itu uban. Itu sebabnya dalam kaidah fikih jika masih di bawah 40 boleh dicabut itu uban. Tapi kalau sudah di atas 40 jangan. Nah, karena di 40 adalah mengingatkan kita. Tapi kalau di bawah 40 itu penyakit. Itu penyakit. Ya.
Nah, tapi kalau yang udah ini jangan. Ustaz dimerahin, jangan. Itu pahala emas 10.000 hilang. Ngumpulin 1.000 kebaikan Pak, susah nggak? Susah. Susah Pak, ngumpulin 10.000 kebaikan itu susah. Ngumpulin 20 kebaikan susah. Kan pernah saya inget nih, nanti kita di akhirat pengen minta 1 dari semua orang yang ada di dunia. 1 kebaikan. Kalau ada 30, nanti 30 miliar manusia, nanti di padang mahsyar kita minta 1 dong. 1, gua minta 1. Kita keliling tuh Pak, minta 1. Tapi nggak akan ada yang ngasih. Karena setiap orang akan berkata 1 kebaikan saja saya butuhkan. 1 kebaikan Pak, cuma dapat dari jenggot aja udah luar biasa. 1 kebaikan dari 1 uban aja udah luar biasa. Nah, ya, jadi yang dihitung pada saat apa Ustadz ubannya? Ya pada saat nanti meninggal dunia, kalau ubannya makin banyak itu yang dihitung. Yang kalau dicukur kemudian hilang ya kagak dapat pada saat itu Pak. Nah, jadi diusahain, ngaya meninggal dunia dalam keadaan lagi gondrong banyak gitu, terus ubanan banyak, dapatnya banyak Pak. Masya Allah. Itu bagian kebaikan buat kita. Nah, kemudian dimandikan dari kepala dulu. Ingat kepala dulu. Jadi kalau mandiin itu sampoh dulu, nyampohin dulu, jangan langsung dimandiin. Jadi sampoh dulu. Nah, jadi nyampohin, guyur, pelan-pelan, gasak Pak. Diangkat kepalanya 2 orang, gasak. Terus setelah kemudian disampohin, guyur, bersihin dulu. Setelah kemudian sampo, baru kemudian sampo rambutnya udah bersih, baru kemudian ke badan. Oke, ya. Nah, baru yang badan. Wudu juga wudu pelan-pelan juga ya. Ingat nanti kita wudu praktek wudu. Bersihin gitu, pakai air, gitu pelan kukunya gitu. Nanti pada saat nanti kita praktek, nanti saya cara wudu mayit dengan cara wudu kita itu sedikit berbeda walaupun sama, tapi ada beberapa prinsip yang harus diawali dahulu. Misalnya untuk tangan, untuk lengan, maka nggak boleh langsung dari sini, tapi diambil air, basahin dulu sikunya. Sikunya dahulu, ya. Sikunya dahulu gosok. Jadi dipastikan harus kena dulu sikunya agar untuk menyempurnakannya. Itu posisi belakang miring. Nah, kemudian mulai dari kanan. Ustadz, pada saat memandikan, apakah kotorannya dibersihkan dahulu? Boleh awalan, boleh pada saat pertengahan. Kalau saya biasanya awalan. Kalau saya pada saat kemudian mandiin, saya bersihin dulu kotorannya, ya. Tangan kiri taruh di bawah, tangan kanan kemudian di atas. Tekan sekali saja. Abang belum makan ya Bang? Sekali saja. Sekali, setelah sekali itu keluar tuh. Kalau orang yang beriman Pak, cuma ceret. Kalau yang nggak beriman Pak, banyak banget nih hadiah. Lagi nih, seret. Nah, 2. Jangan begini-gini, jangan. Nah, sekali, set gitu. Nanti setelah itu, set gitu lagi. Set gitu lagi, bersihin, miringin. Nah, jadi miringin, kemudian bersihin. Tangannya aja masukin, nggak usah pakai geli. Makanya amil adalah orang yang kagak geli. Kalau geli nggak usah lah, nggak usah jadi amil. Geli gua, geli banget kagak bisa. Amil adalah orang yang kagak geli. Makanya yang mandiin adalah orang yang kagak geli. Gosok, bersihin. Nanti kalau sudah balikin lagi, ituin lagi. 1, 2, 3 sampai 3 kali. Kalau sudah bersih, udah. Tapi ada Pak, saya pernah mandiin kagak bersih-bersih nih orang kotornya banyak terus. Kotornya kagak banyak terus, ya Allah, kagak bersih-bersih Pak. Ya Allah, kagak bersih. Diserok, dapat lagi gua. Serok, dapat lagi saya Pak. Ya Allah, itu kagak bersih-bersih Pak. Saya pernah mandiin bau banget Pak. Masya Allah. Bau, kotorannya bau, bukan badannya tapi kotorannya bau banget. Astagfirullahaladzim, malah gua kagak pakai masker lagi waktu zaman belum corona itu. Amil Pak nggak boleh pakai masker Pak. Kenapa? Karena kita nutup aibnya. Jadi harus nahan. Nahan Pak. Saya nggak pernah pakai masker Pak. Yang busuk gini Pak, saya nggak pakai masker. Yang lain udah pada pakai masker, nutupin tuh Pak karena bau busuknya. Saya kagak. Ya Allah, bau banget. Saya Pak mandiin Pak sambil nahan napas. Nahan napas Pak sampai selesai. Orang juga ngelihat nih kayaknya Ustaz nahan napas nih, nahan napas. Tapi saya nutup aib seolah-olah tuh mayat kagak bau. Itu bagian yang harus di itu. Nah, nanti kemudian kalau udah selesai dimandiin, diwuduin kembali.
Ya, penggunaan air mengalir sebelum dimandikan itu mustahab. Jadi pakai selang itu sebenarnya lebih mustahab, lebih baik. Lebih baik karena takutnya kalau di ember ada keceripatan najis. Namanya lagi mandiin. Tapi kadang-kadang selangnya satu kurang panjang, yang kedua airnya terlalu deres. Jangan, kasihan si mayit. Melukai. Air di rumah saya itu deres banget, Pak. Waduh, makanya pas ayah saya meninggal dunia nggak bisa dipakai selang. Kencengan, sakit. Udah kayak belambir begitu. Jadi akhirnya pakai gayung. Kemudian air daun bidara. Air daun bidara, kemudian air kapur barus, ya. Atau air kembang. Saya lebih cocok air daun bidara. Ustaz, pakai kembang boleh nggak? Karena kalau kembang itu ada butiran-butiran kecil, Pak, yang nanti dia nyelip-nyelip dan lain sebagainya. Saya menggunakan daun bidara. Karena kalau daun bidara, dia masih ada butiran-butiran yang itu nempel di badannya, digosok, nggak masalah. Karena itu pengawet alami. Tapi kalau kembang, ada atau di sini ada melati, ada gitu, Pak. Kita harus ngebersihin dahulu, gitu, sampai bersih. Takutnya itu jadi kotoran buat dirinya. Ya. Taib, sampai sini itu tata cara memandikan jenazah. Ada yang ingin ditanyakan? Jenggot itu khotbah sampai sini. Sampai sini masih masuk jenggot ya. Cambang. Cambang. Enggak dicukur. Enggak dicukur pada saat dia meninggal dunia. Khotbah itu satu genggam gini. Masing-masing tangan kan beda. Kalau yang tangannya lebih besar, ayat tangannya lebih besar, beda lagi tuh. Satu genggam. Kalau satu genggam dari dagu. Satu genggamnya dari dagu. Itu boleh dirapikan. Tapi jika tidak dirapikan, Ustadz, berantakan begitu, ya nggak apa-apa. Tergantung dari itu. Saya pernah mandiin seorang ini pengurus masjid, Pak. Dia janggutnya sampai segini, Pak. Masya Allah. Saya senang banget mandiinnya, Pak. Ngusapinnya itu senang. Pahalanya banyak banget nih anak orang nih. Wah, jenggotnya. Jadi batasnya dari sini nih, ini masuk nih, Pak. Ya, janggut. Bebok. Ya. Ada lagi? Ada yang iritasi, Pak. Ada yang kemudian di sini nih ada yang suka iritasi. Makanya dia masih boleh termasuk kaidah mubah yang boleh dirapihin. Iritasi, gatel. Ada saat itu. Ya. Taib, ada lagi? Itu pada saat mengkapani nanti ada kapas menutup hidung. Ditutup nanti hidung. Mata kalau matanya masih udah rapet nggak usah ditutup matanya. Itu nutup kalau untuk menutupi aib kalau matanya mendelik. Hidung ditutup nggak, Ustadz? Ya tutup aja nggak apa-apa. Tapi ntar nggak bisa napasnya 2 kali, Bapak. Atau orang begitu. Padahal tutup saja. Nanti tutup leher, kemudian dada dan lain sebagainya. Paling banyak di bagian wilayah sini kapas. Kapas itu hanya proteksi awal. Nanti pada saat mengkapani. Nanti diajarkan pada saat mengkapani kita. Ada lagi? Agar lebih jelas. Nanti kita praktek memandikan. Ada tempat mandinya? Insya Allah. Bikin ya? Dia bikin atau pesan? Itu jauh ke masjid. Nanti kita praktek langsung mandikan. Mudah-mudahan bulan depan udah nggak musim dingin kali, udah musim hangat. Ya. Air hangat. Anak-anak itu yang besar di bagian kepala, di pangku. Iya, kalau anak-anak boleh. Kalau masih di bawah usia 5 tahun masih boleh. Ini orang tua. Kalau orang tua, saya termasuk yang bersepakat dengan pandangan ulama, sebaiknya jangan dilakukan, jangan dipangku. Limaza, kenapa? Karena takut kotorannya nggak bersih. Karena kalau dipangkukan kan kotoran ngalirnya ke kita nih baju, jadi nggak bersih. Paling bagus pakai tempat memandikan langsung. Kalau itu udah dewasa. Tapi kalau anak-anak, saya nyaraninnya sebaiknya memang digendong saja. Kalau bayi itu, Pak, digendong sini. Masya Allah. Saya pernah ngajarin yang orang tuanya, Ustaz tolong mandiin anak saya. Jangan saya mandiin. Jangan saya, lalu siapa, Ustaz? Ya Bapak yang mandiin. Ibu yang mandiin. Ustaz saya nggak bisa, saya ajarin. Cuma mandiin bayi, saya ajarin 10 menit selesai.
Saya ajarin tuh, akhirnya mandiin tuh di pangku begini Pak. Ya Insya Allah, saya cuma ngeliatin doang. Gosok lagi. Nangis dia Pak, keluar air matanya kagak ada berhenti. Anak di pangkunya tuh rasanya nggak boleh nangis suaranya. Air mata boleh keluar tapi nggak boleh. Wah Allah, itu rasanya. Saya ngelihatnya sampai nangis juga Pak. Allah, luar biasa mandiin bayi itu Pak. Waduh, rasanya apa kayak apa itu. Ada lagi? Saya memang dia gue udah punya anak bertiga, punya anak 4 mereka cukup yang mandikan yang memangku gue. Yeah. Makanya saya waktu orang meninggal tuh saya bertiga itu bersepakat, saya pangku aja, saya sama ambilnya nggak mau pakai alat. Jadi orang tua saya ambil balik, saya kasih belanja gini, kayak gitu. Saya Pangku-pangkuin. semua bertiga anak saya, karena memang anak ketiga terus badannya gede-gede gitu. Boleh nggak? Hukumnya mubah aja. Yang penting dari memandikan itu nazifah, bersih dari kotoran, bersih dari najis. Yang ditakutkan oleh para ulama adalah pada saat dipangku, kotorannya masih akan ada yang melekat. Karena memang pada saat mandiin, itu kotoran tuh ngalir terus Pak, ke baju kita dan lain sebagainya. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Yang ditakutkan oleh para ulama begitu saja, nazifah. Dipangku. Tradisi mangku mandiin itu ada di tengah masyarakat Indonesia. Mangku lebih berasa, perasaan itu mengalirnya lebih berasa dan lain sebagainya. Cuma itu saja, harus bersih. Maka kalau itu bersih Ustaz, ya mubah saja, hukumnya mubah, boleh-boleh saja, boleh. Tidak sampai pada tahap yang diharamkan oleh para ulama, karena kuncinya adalah memang bersih. Ada yang dicungkil. Nggak ada yang dicungkil sebenarnya. Saya nggak setuju dicungkil, melukai Bapak. Saya termasuk yang tidak setuju dengan amil yang dicungkil dari dalam gitu. Itu melukai. Saya termasuk yang tidak setuju kalau amil, maaf, Abang, mulutnya tuh gitu. Nah, digosok gitu. Di airnya dimasukin gitu ya. Di airnya dimasukin itu saya nggak setuju. Jadi yang betul adalah tangan kita yang kemudian dilapisin, kemudian itu digosok begitu saja. Saya nggak setuju yang kemudian ambilnya masukin air ke dalam hidung. Saya nggak setuju. Yang betul tangannya kita nggak bersihin. Jadi sangat lembut sekali Pak. Saya orang yang nggak setuju, telinganya dimasukin air gitu Pak, dibersihin. Saya nggak setuju. Cukup ambilin air gitu. Makanya itu sebabnya ada cotton bud, itu dibuat cotton bud. Karena masih ada amil yang masukin air Pak ke dalam mulut. Dan saya ngelihat sendiri langsung. Kebetulan pas saya datang, amilnya ada. Karena kebetulan itu lingkungan saya, lantas kemudian air dimasukin ke mulut, lantas saya pegang tangannya amil. Jangan masukin mulut. Digosok aja Mil ya. Ya, dan lantas dia nurut. Saya termasuk yang nggak setuju kalau hal itu, karena itu menyakiti Pak. Ustaz, gigi palsunya dicabut, jangan, sakit kecuali gigi emas. Banyak orang yang gigi palsu yang kadang suka dicabut, nggak perlu, sakit Pak gigi palsu dicabut kalau udah nempel. Kecuali gigi emas harus dicabut, karena emasnya itu waris. Ya. Gigi palsu dicabut buat apa? Waris kagak. Saat ringnya katanya harus dicabut, kagak. Anda namanya melukai. Tidak boleh kemudian mayat lantas kemudian dilukai hanya gara-gara sesuatu. Saat ada tatonya dihilangin dulu nggak usah. Murid ngaji saya Pak, tatonya segini Pak. Dari wajah separuh. Pengendara kelompok Vespa besar. Tahu sendiri kan Vespa besar? Yang di sini itu itunya di sana Pak. Bawa botol macam-macam. Pengendara Vespa besar. Sekarang dia udah pada ngaji, udah hitungannya masih sekarang udah 7 tahun. Masih tahunnya masih separuh Pak di sini. Cuma bisa dihilangin di sini. Di sini nggak bisa Pak di laser. Karena banyak saraf-saraf yang berhubungan dengan mata, dengan wajah. Jadi masih gini. Tapi Masya Allah nyunah banget ya. Istrinya dokter gigi, anak 1, janda. Dapatnya sekarang janda, anak 1, kaya. Waduh Masya Allah, beruntung banget itu. Saya nyariin jodohnya Bapak. Pada saat nyariin jodoh aja susah tuh.
Oh, saya datang ke murid guru ngaji, apa kata guru ngaji? Ustadz mau ngejerumusin murid-murid ngaji saya, habis Pak saya diomelin sama guru ngaji. Tapi akhirnya ada yang mau, Masya Allah. Janda, dokter gigi, anak 1, rumahnya di Premier. Waduh, ini orang dapat tuh, aduh beruntung banget. Coba gitu, gua belum. Jadi jangan dicabut ya, jangan dicabut. Jangan dia cabut. Kalau di anting ada yang peraknya, cabut antingnya. Behel harus cabut. Kalau behel kan gampang dicabut kalau behel mah. Tapi kalau gigi palsu sakit Pak, dicabut. Ya, kalau sebatas kalau cuma gigi palsu boleh. Tapi kalau misalnya anting di sini, anting emas Ustadz. Nah, saat dia ada susuk, apakah harus cabut? Susuk itu bisa jadi adalah bentuk sihir, cuma ditanam doang, tapi sebenarnya nggak ada emasnya. Itu cuma bentuk sihir. Tapi kalau misalnya ada benjolannya, kemudian di scan itu ada emasnya, apakah itu harus cabut? Cabut kalau itu emas, karena itu waris. Ya, waris itu harus cabut, karena itu hak waris yang harus dibagikan. Oke, sampai sini, jelas ya? Insya Allah nanti kita akan praktek. Ya, nanti disiapkan, nanti diatur siapa relawannya, dan kemudian siapkan timnya yang akan mau mandiin. Nanti kita akan praktek. Kita mandiin 1 sesi, nanti bulan depannya pas banget nanti Ramadan tuh. Ya, kita praktek mengkafani. Biar rasanya kayak apa mengkafani pada saat bulan Ramadan. Kan banyak jamaah, jadi sekalian kita mengkafani pada saat subuh, dan nanti kita akan belajar mengkafani, semuanya nanti bisa. Ya, nanti pada saat mengkafani saya butuh papan tulis. Agar nanti jadi catatan ya. Ini pegang, ditempel di rumah sehingga jadi pelajaran buat nginget kita semua. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Abang. Wah, besok pada saat memandikan, wah si Abang pegel, Masya Allah. Besok bawa bantal aja ya Bang. Ini kelamaan lockdown kayaknya nih Bang. Ya Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, barangkali itu yang bisa pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Kita tutup sama-sama dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisbil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.